bahwa pendekatan keagamaan menurut Muhammadiyah yang berkemajuan harus mengintegrasikan metode bayani, metode burhani, dan irfani. Irfan itulah ihsan, akhlak yang mulia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan karunia Allah semata saya bisa berhadir di masjid yang mulia ini. Sudah lama saya bercita-cita 2-3 kali hendak ke sini, baru hari ini Allah mengizinkan. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu pertama-tama kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Profesor Dr. Ridani PG, ini senior saya Pak, guru saya dan mentor saya dalam bermuhammadiyah selain almarhum Zulkifli Musabah. Saya ini bukan orang Muhammadiyah. Mualaf. Saya masuk ke Muhammadiyah itu berkat berkawan dengan Zulkifli sejak SMA, sering menginap di rumah saya. Allah membukakan petunjuk. Saya diam di kampung yang kurang bagus lah. Jadi Pak Zulkifli menginap, kemudian saya ikut kegiatan dibimbing oleh Pak Ridani, khususnya Dr. Karyono Ibnu Ahmad. Saya bukan ustadz, bukan tuan guru, dan bukan kiai. Saya sering memberi kuliah jadi dosen. Jadi agak kagok juga saya ini yang dihadapi ini kan. Yang biasa saya hadapi mahasiswa. Kalau tadi Peridani saya insya Allah mudah-mudahan bisa. Saya ini jadi ustadz tuh sekali setahun aja Pak. Jadi hatib Idul Fitri, kalau Jumatan kadang-kadang saya tolak. Iya, nggak tahu juga. Ada beberapa yang kadang-kadang saya tolak. Bukan saya tidak mau, kadang-kadang hawak. Apalagi sekarang OLM lagi sedang ditimba musibah. Ya, kemudian yang terhormat teman-teman Pak Asrani selaku sekretaris. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa Pak Sarbe ini dulu sekretaris kok pindah? Nah, inilah pentingnya regenerasi Pak. Saya 65 tahun, senior saya tuh para 70, jadi Pak ini para pensiun. Jadi yang bagus memegang sekretaris itu yang muda Pak. Pertama kali itu orang di seluruh Indonesia tuh pimpinan wilayah pada terkejut. Hanya Kalimantan Selatan ketua dan sekretarisnya dua-duanya profesor, mempengaruhi barang. Jadi orang terkejut semua. Nah, sudah itu baru kami menyelesaikan 2 masalah besar Pak. Juga supaya diketahui nih warga Muhammadiyah. 2 masalah besar ketika kami jadi saya mendampingi Prof. Ridani ini adalah pertama rumah sakit Islam yang sebelumnya belum pernah diapa-apain. Kami masuk, kami kontrol Pak. Segala macam kami kontrol sehingga banyak temuan-temuan. Akhirnya alhamdulillah sekarang bagus. Kita akan merencanakan membangun rumah sakit yang baru. Yang kedua menyelesaikan masalah OMB Pak.
OMB itu kami selesaikan. Jadi mungkin Bapak melihat di mass media saya calon rektor. Padahal saya kan hendak jadi calon rektor pas sudah Tuhan nih. Tapi demi penyelesaian, akhirnya selesailah masalah itu. Alhamdulillah didroping oleh ditugaskan secara khusus oleh Pak Haidar untuk membenahi. Kalau saya jadi rektor Pak bisa pingsan Pak menghadapi masalah yang begitu berat itu. Akhirnya saya alhamdulillah tidak jadi rektor, bisa enak tidur saya. Akhirnya yang datang itu meninggalkan istri 3 bulan, karena diminta lagi oleh Pak Haidar 6 bulan menyelesaikan OMB itu. Untuk menyelesaikan 2 bangunan perkarat di depan OMB itu. 8 tahun jadi rektor, 2 bangunan perkarat itu belum selesai. Nah itu tugas rektor yang baru itu bagaimana menyelesaikan 2 bangunan yang ada di depan OMB itu. Kalau saya nggak sanggup Pak, karena tidak punya jaringan. Nah, beliau ini punya jaringan, jadi bisa pinjam ke pusat, bisa pinjam ke rektor lain. Nah itu alhamdulillah. Itu dulu pengantar. Yang terhormat pimpinan daerah Kota Baru yang ketua nih ya. Ini betul-betul Hamasnya ada di sini Pak, tidak di Palestina. Pimpinan Hamas ada di sini. Dan sekretaris ya Pak Asfian dan bapak-bapak mungkin dari pimpinan daerah yang lainnya atau pimpinan cabang atau pimpinan ranting. Hari ini saya memperkenalkan diri. Mudah-mudahan ada jodoh nanti diundang ceramah gitu kan. Karena jalanan sudah nyaman. Tadi kami mau nyamannya jalanan pantas Pak Hamas nih kalau belum bulik Pak. Belum kan membayangkan Pak Hamas pulang hari ini juga, iya, kuatnya ikan. Karena konsepsi saya dari Banjarmasin itu lewat pinggir laut. Kalau kami bahari melihat pinggir laut itu sampai dikitapin, sudah hancur pinggang. Ini sampai tadi alhamdulillah kita sampai di Batu Licin masih segar. Ya, alhamdulillah. Jadi apalagi kalau ada jembatan dari Batu Licin ke Kota Baru. Kalau itu jadi, siap-siap di sini jadi daerah pariwisata. Dan pantai-pantai mulai mulai jorong sampai itu bisa tidak laku lagi. Karena jalannya lebih cepat. Yang berikutnya, berarti di Kalimantan Selatan ini ada 3 jalur seperti di Jawa. Jalur utara, jalur tengah, dan jalur selatan. Kalau kita ini jalur pinggir laut, jalur tengah ini yang akan membuka nanti Kalimantan Selatan. Sehingga ada jalan tembus nanti dari Loksado sampai ke sini, dari Tapin sampai ke sini, dari Sungai Pinang, hingga kita bebas kemana aja lagi. Nah itu pengantar. Hari ini saya berbagi saja karena mengajar kada juga, kalau berkuliah kada juga, kita berbagi pengetahuan yang mungkin jarang dibahas di dalam kajian-kajian Muhammadiyah yang disebut dengan metode Bayani, metode Burhani, dan metode Irfani. Itu sebenarnya pembahasan bagian daripada ciri khas Muhammadiyah berkemajuan adalah pendekatannya yang 3 itu. Mengapa Muhammadiyah mengambil ketiga itu? Ini berangkat dari pemikiran Muhammad, siapa ini ya? Saya lupa namanya ini, Muhammad Abid al-Jabiri. Beliau inilah yang merekonstruksi istilah ini. Jadi munculnya istilah Bayani, Burhani, dan Irfani itu berasal dari Jabiri ini. Jabiri ini hasil konstruksinya itu menjadi model pendekatan, cara berpikir, mencari kebenaran. Kalau dalam kita itu bagaimana
melaksanakan ajaran Islam itu secara kafah. Kalau bahasa Arab Inggrisnya holistik, secara terpadu dan seluruh. Kalau bahasa P4 bahari, bulat dan utuh. Integralistik. Mengapa muncul istilah itu? Jabir ini mengamati mengapa negara-negara Timur Tengah itu tidak mengalami kemajuan sebelum munculnya negara Bahrain dan apa yang sekarang yang maju itu. Nah, dia mengamati bahwa negara-negara Tengah Timur itu tuh mengalami kemunduran akibat memahami agama itu secara terpisah. Bahasa Bugisnya itu parsial, terpisah-pisah. Yang satu lebih kuat pada Bayani, yang satunya Burhani, yang satunya Irfani. Kalau Bayani itu lebih banyak kuat pada teks. Jadi dia menguasai teks, tapi tidak menguasai Burhani. Nah, jadi yang Muhammadiyah itu pada awal-awalnya kuatnya pada teks. Jadi dia sebenarnya ketika Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan surah apa itu Al-Maun itu ya, teologi Al-Maun, suruhnya santrinya itu coba hafal, sudah hafal surah itu, sudah, tanya lagi sudah, nguyak akhirnya belajar itu terus bulak-bulik mempelajari teks. Nah, setelah mempelajari teks itu, kelemahan yang pertama adalah orang hanya terbatas pada penafsiran tentang teks. Jadi teks saja. Nah, Burhani itu lebih banyak kepada ilmu, konteks. Jadi kekuatan pada Burhani itu kekuatannya terletak pada empirisme. Empirisme itu artinya kekuatannya terletak pada pengamatan, observasi. Itu dasar-dasar ilmiah itu seperti itu. Observasi, pengamatan, kemudian eksperimen. Yang paling kuat itu adalah eksperimentasi. Eksperimentasi kemudian menghasilkan konsepsi. Nah, konsepsi itulah yang kemudian menjadi solusi. Bila ikam garing, saya nanti bukan ahli-ahli ayatnya, bacakan ayat kursi, yang paling banyak itu adalah Al-Fatihah 7 kali, kemudian ditiup ke banyu, itu kan, kemudian diberi minum. Nah, itu banyak kalau berikan ayat Al-Fatihah itu yang cerita, ada suatu riwayat ketika rombongan Nabi kan, sahabat Nabi berjalan suatu kampung, kepala kampungnya itu tidak mau menjamu, ternyata salah satunya kena digigit ular ya, berbisa. Kemudian ditambahi dengan membaca Al-Fatihah tadi 7 kali. Di wadah kita yang kebanyakan adalah banyu, ya Allah. Lalu diminum. Dari riwayat diterapkan di Indonesia. Nah, itu tidak pernah dikaji secara ilmi Burhani. Apa sebabnya Al-Fatihah yang dibacakan ke air bisa menyembuhkan? Kita kan langsung, oh itu kan Allah yang menyembuhkan. Tapi apakah ada benar-benar ada pengaruh antara pembacaan Al-Fatihah kepada
air. Belum pernah kita mengkaji secara ilmiah. Namun sakit pinggang, apa? Minum, masak, bumi. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan adanya tek-tek yang ada Al-Quran itu. Pernahkah kita lakukan observasi, eksperimentasi, membuktikan ayat-ayat Al-Quran itu benar atau tidak secara ilmiah. Nah, inilah mengapa di barat sekarang Inggris, Belanda, Jerman itu gereja kosong. Bahkan dibeli oleh Muhammadiyah di Spanyol ya. Mengapa orang-orang barat meninggalkan agamanya sementara orang Indonesia meninggalkan Islam? Nih, yang muda-muda nih mudah digoda nih. Jadi kamu harus betul-betul memahami, menguasai teks dalam Al-Quran. Supaya yang paling bagus lagi setelah menguasai teks Al-Quran, kita bandingkan dengan Injil. Ternyata banyak sekali ayat-ayat Injil itu bertentangan satu sama lain. Bahkan telah diuji oleh orang-orang barat itu sendiri. Nah, konteks keilmiahan itulah yang mengapa orang-orang barat itu masuk Islam. Karena dia menggunakan memahami agama itu menggunakan akal, ilmu. Profesor matematika masuk Islam. Hanya dengan pencerahan dalam bidang ilmu. Jadi bapak-bapak silakan baca di YouTube di sebagainya bagaimana pengakuan dia mengakui sebagai Islam. Nah, salah satu contoh kata tadi saya, air tadi. Air itu ketika dilakukan yang ini profesor dari Jepang, saya lupa namanya. Air yang dibacakan Al-Quran ternyata molekulnya berubah seperti gambar biasa. Asalnya bentuk molekulnya biasa, kemudian ketika dibacakan Al-Fatihah atau Al-Quran berubah menjadi seperti lambang simbol musim salju itu air. Jadi molekulnya berubah. Nah itu ya Pak. Jadi orang-orang barat, saintis dan sebagainya menguji Al-Quran itu dengan ilmu, dengan eksperimentasi. Ada yang mengatakan Quran itu membaca tumbuh-tumbuhan itu berzikir. Ada kan ayatnya, Pak Mas? Cari nanti. Bahwa berzikir, tapi kamu tidak tahu dia cara berzikirnya bagaimana. Gitu kan? Kamu tidak tahu bagaimana tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon itu berzikir. Harusnya itu menjadi pendorong kalangan ilmuwan membuktikan itu. Benarkah pohon-pohon dan daun-daun berzikir? Nah, ternyata yang membuktikan adalah saintis orang barat, orang Jepang. Orang barat kalau nggak salah, saya lupa kalau membaca itu. Menggunakan ilmu fisika. Ada suara yang ada fisika itu kan atau suara itu ada yang tidak dengar. Hanya bisa direkam, direkod dan melahirkan gelombang-gelombang suara. Nah, gelombang-gelombang suara itulah melahirkan itu yang disebut dengan zikir. Nah, jadi Al-Quran itu bisa jadi contoh mengapa abad keemasan Islam itu melahirkan ilmuwan. Yang paling terkenal di barat itu adalah Al-Khwarizmi. Dialah yang menciptakan yang disebut dengan algoritma, yang menjadi modal dasar terjadinya ledakan
ilmu pengetahuan telah meledakkan TI sekarang. Nih, algoritma semua. Munculnya sekarang yang paling terkenal ini adalah program artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu dasarnya adalah algoritma. Siapa pencipta algoritma? Nah, mengapa jadi pertanyaan? Mengapa di zaman-zaman Islam itu, kejayaan Islam di Baghdad dan di Cordoba, mengapa jadi mereka itu demikian muncul? Ternyata mereka pertama-tama adalah menguasai teks, harus dikuasai dulu. Dari teks yang dikuasai, baru dia berangkat ke ilmu. Nah, kita mempelajari Al-Quran tidak hanya semata-mata teks, hanya sebatas membaca Al-Quran, tidak menguasai atau tidak memahami arti. Dengan menguasai arti, maka disitulah muncul peran dari ustadz, tuan guru, guru-guru ya. Jika ada mengatakan tadi, sesungguhnya pohon-pohon itu berzikir, tapi manusia tidak tahu bagaimana berzikir. Itu harusnya menjadi kunci untuk membuka bagaimana sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu berzikir. Banyak lagi yang di ayat-ayat Al-Quran itu. Mengapa kamu tidak memperhatikan? Mengapa kamu tidak memikirkan? Epistemologi Islam itu lebih hebat dari Barat sebenarnya. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu beriringan. Mata, telinga lebih dulu. Nah, itu kajian psikologi, Pak. Mengapa Al-Quran itu selalu dimulai dengan telinga, bukan mata? Itu karena kita memahami teks. Mengapa tidak mata dulu? Kok dimulai dengan telinga? Ketika dipelajari secara psikologi dan secara endologi kandungan, ternyata di dalam kandungan itu manusia pertama-tama dianugerahi indera pendengar. Mengapa? Nah, itu lagi kita. Mengapa indera pendengar bukan mata? Sejak kecil, sejak dalam bayi itu yang pertama-tama itu yang dianjurkan membaca ibunya ketika hamil membaca Al-Quran. Ibunya membaca, anak mendengar. Oleh karena itu, budaya kita dalam majelis maupun di kalangan ilmiah itu, kalau orang berbicara, dengarkan. Jangan berpandir. Sebab ilmu itu masuk lewat telinga. Masuk lewat telinga. Nah, kan kemudian kenapa jadi mata? Urutan di Al-Quran itu kenapa jadi mata? Nah, ini prinsip epistemologi Islam. Pertama, kita mendengar. Yang kita didengar itu benar atau tidak? Kan begitu. Harus dibuktikan dengan mata. Nah, dalam metode penelitian, mulut itu atau yang kita dengarkan itu hasilnya dari apa yang kita dengar di lingkungan itu kan harus dikoreksi dengan mata. Benar nggak yang kita dengar ini? Mata. Nah, mata inilah yang kemudian melakukan observasi apa yang didengar. Jadi telinga dengan mata ini adalah bagian daripada epistemologi Islam. Ilmu bagaimana mencari kebenaran harus
melalui observasi mata dan telinga. Hasil data yang dikumpulkan itu, oleh karena itu dalam Al-Quran yang ulil albab itu, bagaimana mempelajari alam semesta, baik dalam keadaan berdiri. Mengapa berdiri? Berdiri itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data dengan telinga, dengan mata. Setelah dua-duanya dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam otik. Telinga, mata, kemudian pikiran. Itulah ilmu. Karena sekarang kita baca Al-Quran. Dengarkan baik-baik. Semoga mendapat rahmat. Kemudian buktikan dengan mata. Mengapa kaum Islam ini tidak maju? Kok begini-begini terus? Seandainya Muslim ini betul-betul mengamalkan ajaran Islam, kita ini akan maju. Oleh karena itu Muhammadiyah itu menggabungkan, tidak satu-satu lagi, menggabungkan Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani itu tekstual. Tekstual itu apa yang bunyi dalam teks itu, Bang. Nah, ketika kita keluar daripada daerah kita ini kan, jangan berpatak di Kota Baru ini. Orang Banjar atau orang Bugis itu terkenal melanglang buana. Biasanya teks dalam Al-Quran itu akan menjadi pertanyaan ketika berada di benua orang lain, apalagi berbeda nih geografinya. Misal di bagaimana Islam, bagaimana puasa di Siberia, bagaimana puasa di Kanada, itu akan teks itu akan menjadi pertanyaan. Apakah puasanya mataharinya itu kadang-kadang menjadi pertanyaan mereka ya. Ketika malam itu lebih panjang daripada siang, matahari masih bersinar, padahal sudah malam. Nah, itu yang seperti itu. Nah, teks kemudian melahirkan orang-orang yang pemikirannya agak sempit. Kelemahannya di situ, karena hanya berkutat pada teks. Sementara orang yang kelemahan Khatibi tadi mengamati kelemahan negara-negara Timur Tengah. Yang satunya lagi lebih banyak kepada ilmu. Ilmu kuat tanpa teks. Nah, itulah orang-orang ilmu yang berilmu tanpa teks kadang-kadang bisa melepaskan di negara-negara lain bisa menjadi namanya yang disebut dengan sekular, liberal, karena dia lepas daripada teks. Ilmunya itu karena berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Irfani. Kalau Bayani kuatnya pada teks, Burhani kuatnya pada ilmu, akal, empirisme, observasi, eksperimentasi, kemudian konsepsi dan sebagainya, maka Irfani itu lebih banyak lebih banyak kepada intuisi. Nah, akhirnya kada tahu lagi di dunia, bahkan di dunia dianggap sebagai musuh. Jangan kamu ikuti dunia itu musuh, tinggalkan mereka. Itulah yang menyebabkan kita
miskin, Pak. Karena dunia ditinggalkan. Dunia ini jangan ditinggalkan, harus dikuasai. Harus dikuasai. Jangan jadi miskin. Harus kaya. Jadi Muhammadiyah ini harus kaya. Kalau kada kaya, nah kayak apa menyumbang? Jadi masjid harus dijadikan sebagai kekuatan ekonomi. Jadi Muhammadiyah ke depan ini bergerak dari pendidikan, rumah sakit, ke depan kita akan menjadi kekuatan ekonomi supaya kita benar-benar mandiri dan bisa mempengaruhi keputusan politik dan kita dihargai bahkan dilihat orang. Maka bapak-bapak warga Muhammadiyah ini usahakan supaya kaya, supaya kita ikut juga mengelola ekonomi. Jangan semuanya diserahkan kepada orang lain. Nah, jadi irfan itu Pak, kelemahannya akhirnya melepaskan dunia. Tapi kelebihannya berketaknya pada hati. Namun umur lang kayak ulun, kita lang sudah ini Pak, irfan nih Bang. Janggut sudah putih nih kan, irfan nih. Hatinya dunia sudah kita tinggalkan. Ajar Faridan ini sudah apa namanya? Apa Faridan ini? Orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya ini sudah selesai dengan diri saya sendiri, Pak. Iya, kesini tidak ada lagi yang menganti dan tidak ada istri. Yang kedua, pangkat saya sudah selesai. Jadi saya tidak perlu memikirkan pangkat, mau seminar internasional silahkan, mau artikel internasional silahkan. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Nah itu cocok untuk Irfani. Gawian mengatek aja nah. Irfani cocok. Amun nunggubuan ikam lang alum-alum ini. Oleh karena jangan meninggalkan dunia. Dunia harus dikuasai semuanya untuk kepentingan akhirat. Nabi Muhammad itu kaya. Tapi penampilan. Karena semua penghasilannya diserahkan kepada umat. Itu Nabi Muhammad kalau dituruti, kita bisa menuruti dalam konteks kita kaya. Kalau Muhammad kan sudah dijamin ya. Ini cerita punya rumah, datang orang minta sedekah, kalau ada makan lagi ya. Hai Aisyah, adakah ke rumah lagi? Ada. Misalnya kita makan julung, julung kita puasa. Nah, itu tingkat irfaninya sudah sangat tinggi, Pak. Tuh, kalau Buban Sabalah itu makamnya sudah tinggi banget, sudah melepas dunia. Nah, kita di Muhammadiyah itu kada parsial. Muhammadiyah ini dalam paham keagamannya berkemajuan mengintegrasikan ketiga itu. Dia harus menguasai teks, dia juga harus berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, segala keputusan di Muhammadiyah terutama tarjih itu bukan keputusan satu orang. Jadi kalau mengatakan yang lain, di tarjih itu terdiri dari berbagai macam ahli teks, ahli burhani dan ahli irfani. Jadi membuat suatu keputusan itu selalu ada mengambil ketiga bagian. Jadi kita di Muhammadiyah memahami agama atau pemahaman keagamaan Muhammadiyah itu adalah integrasi antara teks, bayani, ilmu burhani dan irfani. Semakin kaya seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya semakin rendah hati. Itu yang dikehendaki. Jangan semakin kaya, semakin tinggi ilmu,
semakin sombong. Adil, kemanusiaan, adil dan beradab itu adalah aktualisasi di dalam Pancasila dalam konteks irfani. Maka orang itu harus beradab, harus mempunyai, semakin tinggi kedudukannya, maka harusnya dia semakin mulia akhlaknya. Jangan semakin tinggi, semakin banyak profesor, doktor, MA, apa-apakah, lalu memandang orang ini rendah. Itu namanya tidak memenuhi metode pendekatan pemikiran agama yang disebut dengan irfani. Ada yang masjid mana itu yang kaya sekali, daerah Jawa Timur, saya lupa namanya, atau yang tahu, ada menyangka namanya menyurungi banyu, dikira kaum masjid, padahal sidin berisi SPBO berapa? Masjid itu ulahan barian sidin sebukuan. Tapi penampilannya ada tahu sidin berlangsung dikira orang kaum. Nah, itu pahit. Kawan kita sebelah makamnya sudah tinggi. Dia tidak menunjukkan orang yang paling baik dan diri orang itu adalah orang yang tidak tahu tentang kebaikannya. Orang sama sekali tidak tahu kebaikannya dari mulutnya, kecuali dari mulut orang lain. Itu contoh pengamalan irfani. Nah, jadi kita di Muhammadiyah ini mudah-mudahan bisa dalam pengajian itu, bukan hanya pengajian, mungkin di sekolah-sekolah bagaimana menggabungkan antara pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Kalau sebenarnya dalam konteks pendidikan karakter itu sering sudah dilaksanakan. Seperti kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan heart, hati, kemudian hand, kemudian head. Hand amal, head otak, head hati. Jadi pendidikan itu harus menggabungkan antara hati, otak, dan amal. Nah, puncak kalau ada lagi yang menyebutnya, ada teman saya itu orang Bali baru masuk Islam, kemudian ada kayak kita nih apa nih, ada apa, begiliran ceramah malam, diminta dia ceramah. Oh, saya kan baru masuk Islam, saya silakan ceramah. Nah, ceramahnya tentang apa? Dia mengamati pohon, tentang akar pohon, buah. Pohon itu bisa tegak kalau akarnya kuat. Akar kuat itu adalah iman. Pohon yang kuat itu adalah ilmu. Ilmu itu semakin besar, semakin rimbun, tapi tidak ada gunanya kalau tidak ada berbuah. Buah itu adalah amal. Nah, kalau dalam konteks keagamaan mungkin iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itulah irfani, amal. Semua yang dia berikan itu adalah kebaikan. Kebaikan itu hasil pemahamannya tentang Islam. Pemahamannya tentang Islam itu tergantung kepada iman. Nah, iman itulah ilmu itu adalah bayani tadi. Irfani adalah ihsan. Sampai kah? Oh, kuliah ini 2 semester nih. Masih belum lagi. Saya kira itu kesimpulannya, bahwa pendekatan keagamaan menurut Muhammadiyah yang berkemajuan harus mengintegrasikan metode bayani, metode burhani, dan irfani. Irfani itulah ihsan,
akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan Allah petunjuk agar menjadi manusia yang berakhlak mulia.